Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya baru saja menyadari bahwa situasi saat ini salah satu yang sulit untuk kita terima atau sulit untuk kita lakukan adalah traveling. Karena situasinya ya, ada bahaya di sini, ada bahaya di situ, khawatir kena COVID di sini, di sana, macam-macam. Dan persyaratannya juga menjadi lebih sulit ketika kita mau traveling, mau mengadakan perjalanan. Dan itu salah satu yang cukup berat, karena sebetulnya saya menyadari dan Anda dan saya pasti mengerti bahwa traveling sesuatu yang sangat menyenangkan. Bahkan membayangkan perjalanan ke suatu tempat, ganti suasana, di sana bisa menikmati sesuatu, entah alam laut atau alam hutan, kita sudah senang sekali. Dan itu yang membuat kita kemudian mengarahkan hati, juga mengarahkan perasaan. Karena ketika kita mau pergi ke suatu tempat, hati kita sudah membayangkan dan membuat hati kita sudah merasa senang, meskipun belum pergi. Karena itu, memang dalam hidup ini juga yang paling penting adalah bukan di mana kita berada, tetapi perjalanan kemana kita menuju. Nah, itu yang sebetulnya menggairahkan. Dan karena kita selalu digerakkan atau termotivasi oleh suatu tempat indah yang kita tuju, maka penting sekali dalam keadaan apapun juga kita memilih sesuatu yang sungguh kita butuhkan, sungguh kita perlukan untuk perjalanan ke tempat yang mau kita tuju. Dan itu seperti hidup kita sebetulnya. Tidak masalah kita berada di mana, tetapi kemana kita menuju, itu yang penting. Maksudnya adalah bukan sekedar tempat. Tidak masalah di mana kita berada, itu termasuk juga keadaan. Misalnya ada orang yang berasal dari keluarga yang harmonis, kecukupan, lalu merasa bersyukur dan kemudian bangga. Atau ada orang yang dari keluarga yang broken dan kekurangan di sini di sana. Lalu ada yang merasa sedih dan kemudian selalu merasa terganggu oleh masa lalunya. Sebetulnya tidak perlu. Karena yang paling penting bukan di mana kita berada, tapi kemana kita pergi menuju. Nah, itu yang penting. Dari keluarga yang harmonis, berkecukupan, boleh senang. Tapi apakah kita bisa memilih sesuatu yang perlu untuk perjalanan kita ke tempat kita pergi? Ke tempat kita pergi bukan hanya sekedar tempat, tetapi menjadi pribadi macam apa. Tidak masalah menjadi orang tua, mempunyai orang tua seperti apa. Tapi saya mau menjadi anak dengan pribadi seperti apa, itu yang penting. Banyak kok kita dengar kisah orang-orang yang sukses, bijak, tapi berasal dari keluarga yang sungguh-sungguh bukan ideal. Dia harus berjuang dan harus memilih apa yang perlu dia bawa untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ada orang yang justru dari keluarga yang seimbang, harmonis, penuh kecukupan, tapi tidak bisa pergi kemana-mana karena salah memilih beberapa hal yang harus dia pakai untuk menjadi bekal perjalanannya. Justru dia tidak menjadi pribadi yang matang. Ada. Maka bukan di mana kita berada, itu tidak penting. Tetapi di mana kita berada, lalu apa yang bisa kita pilih untuk perjalanan kita ke depan. Nah, itu yang jauh lebih penting. Maka kepandaian, tetapi sekaligus kekuatan untuk memilih apa yang penting dan cukup dengan itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita perjuangkan juga, yang harus kita latih. Dan memang seringkali dalam perjalanan kita membutuhkan sesuatu yang perlu
untuk membekali kita dalam perjalanan menuju ke tempat yang kita mau. Karena itu harus pandai-pandai memilih. Seperti dalam perjalanan juga, tidak mungkin kita semua membawa semua barang yang kita punya. Saya ingat dulu, ibu saya itu suka masak dan orang sederhana. Suatu kali mau mengunjungi kakak saya yang tinggal di Cimahi dari Purworejo. Saya masih di bangku SMP, saya ingat sekali. Dan saya tertawa karena ibu saya itu membawa banyak barang dan menurut saya ada beberapa hal yang tidak penting. Dia mau membawa kelapa karena di rumah banyak. Saya tanya kepada ibu saya, kenapa mesti bawa kelapa? Di sana pasti ada. Dan ibu saya menjawab, karena di rumah ada banyak. Ya, tetapi karena kalau harus bawa kelapa, di sana ada banyak. Di jalan kita nanti repot sekali. Sering seperti itu. Kalau kita tidak tahu kemana kita pergi, kita sulit memilih apa yang kita butuhkan untuk perjalanan kita. Maka penting juga mengetahui kemana kita pergi. Kalau semakin jelas, semakin kita tahu apa yang harus kita pilih. Yang bisa menjadi bekal, yang cukup dalam perjalanan. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah, dalam perjalanan juga, yang paling penting adalah kita menjadi teman seperjalanan yang menyenangkan. Karena perjalanan itu seharusnya menyenangkan. Karena itu kalau ada orang dalam perjalanan kebetulan bertemu di jalan, kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita harus menjadi sahabat yang menyenangkan. Karena kalau ada teman dalam perjalanan yang menyenangkan, waduh, perjalanan sempurna. Tapi kalau di perjalanan kita menemukan orang dan kemudian kita merasa tidak cocok dan tidak bersahabat, wah, susah. Karena itu sebisa mungkin kita jadikan orang-orang yang bertemu dalam persimpangan perjalanan kita sebagai sahabat. Kita yang memilih, kita yang menentukan, toh tidak selama-lamanya. Karena mungkin pertemuan kita dalam perjalanan hanya sepotong, dia mempunyai tujuan yang lain. Dan karena itu tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang-orang yang berjumpa dalam perjalanan kita. Karena tujuannya berbeda, kebutuhannya berbeda, tidak harus kita bandingkan. Tetapi kita jadikan teman yang menyenangkan. Kalau sampai memang tidak bisa, karena bukan di pihak kita. Kita senang, kita menyambut orang itu, kita jadikan teman perjalanan, tetapi ternyata tidak cocok. Kita kembali harus memilih. Bahkan dalam perjalanan, kita harus pilih teman yang sungguh-sungguh searah tujuan. Jangan kita ikut, nanti malah kita jadi tidak sampai kepada tujuan yang kita mau. Nah, itu yang juga sering terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu persis apa yang kita tuju, kadang-kadang kita ikut saja. Orang-orang, apalagi ada banyak orang yang menunjukkan jalan kita ke sini, banyak orang ke sana. Ya kita tidak bisa ikut, wong tujuan kita ke tempat lain. Di situ juga perlu mempunyai proses discernment, pembedaan roh, memilih yang mana yang sungguh-sungguh perlu dan cukup untuk perjalanan kita. Termasuk memilih arah, tidak tergantung pada teman-teman seperjalanan. Juga teman-teman seperjalanan tidak harus menjadi pedoman. Tetapi kita syukuri bahwa kita berjumpa dalam perjalanan, sepotong perjalanan kita. Karena masing-masing nanti akan menemukan dan memilih jalannya sendiri. Itulah sebuah perumpamaan atau perbandingan. Tetapi yang utama adalah kita memang harus bisa memilih apa yang perlu dan cukup untuk perjalanan kita. Dan juga kita tidak perlu berhenti terlalu lama di suatu tempat. Memang indah sekali, fine, kita harus menikmati, mensyukuri. Karena justru itulah perjalanan. Menemukan tempat-tempat yang indah sebagai kenangan untuk menjadi bekal perjalanan kita nanti. Ketika sampai, kita bisa bercerita, oh tempat ini indah sekali, orang-orangnya menyenangkan dan sebagainya. Itu yang kita bawa. Tetapi tidak berhenti di situ dan lupa tujuan yang sebenarnya.
Kita juga bisa memilih spot-spot yang sungguh-sungguh indah dalam hidup kita, supaya kita jadikan kenangan. Nanti ketika sampai kita bisa bercerita dengan penuh sukacita. Jangan sampai di perjalanan kita menemui tantangan dan kemudian kita menyerah. Nah, itu juga tidak bisa. Apapun yang terjadi, seberat apapun di perjalanan, itu bukan tujuan. Kita harus berjuang untuk bisa melewatinya. Dan percayalah, semuanya itu akan berlalu. Yang paling penting, tujuan yang kita mau capai. Saudara-saudari terkasih, sebagai murid Kristus sebetulnya kita nyaman. Karena kita sudah diberi penjelasan atau rambu-rambu untuk menuju ke tujuan yang benar. Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, itu tujuan kita. Memang bukan tempat, tetapi sebuah suasana ketika Allah menjadi yang utama dalam hidup kita. Dan kerajaan Allah itu tidak ada di sana atau di sini, tetapi di antaramu, di dalam dirimu sendiri. Maka perlu mencari di dalam, menemukan kerajaan Allah. Apa itu? Menurut Tuhan itu jelas. Bukan masalah makanan dan minuman, tetapi malah masalah damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kebaikan hati, rasa syukur. Itulah kerajaan Allah. Maka dalam perjalanan kita juga harus menemukan itu. Dan memilih orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menjadi mentor untuk perjalanan kita menemukan damai sejahtera itu bagaimana. Karena orang-orang yang dipanggil menuju mencari kerajaan Allah bukan hanya sedikit, banyak, bahkan kita semua. Dan Tuhan juga sudah menunjukkan beberapa pedoman. Hiduplah selalu dalam kasih. Karena itu dalam perjalanan mencari kerajaan Allah itu yang utama adalah kasih. Kita mendasari seluruh tindakan kita dengan kasih. Lakukan sesuatu dengan kasih atau tidak sama sekali. Karena disitulah kita kemudian menghasilkan damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Dan jangan takut, tetapi percaya karena Tuhan menemani kita. Nah, itu yang menyenangkan. Perjalanan kita itu begitu menyenangkan karena Tuhan sendiri menjadi teman seperjalanan kita. Nyaman sekali. Tinggal kita menikmati kehadiran Tuhan yang selalu menemani. Dan percaya akan bimbingannya. Karena yang tahu jalan ya Tuhan itu. Bahkan Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita tidak akan tersesat. Kalau kita memilih sesuatu, melakukannya dengan kasih, dan selalu mempunyai relasi mendalam dengan Tuhan Yesus, mencari kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan kasih, pasti ketemu. Karena Tuhan adalah jalan. Tuhan adalah hidup. Tuhan adalah Immanuel yang selalu menyertai dan menemani kita. Memberikan penghiburan, mengarahkan, dan membimbing. Karena itu kita tetap harus maju setiap hari. Dalam keadaan apapun jangan takut. Tuhan bersama kita. Dan semuanya akan berlalu. Kita akan sampai pada sukacita, damai sejahtera, karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Maka kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan teman seperjalanan. Dan tidak harus membawa segala-galanya, cukup yang kita butuhkan. Dan menikmati perjalanan bersama dengan teman seperjalanan yang begitu menyenangkan, yaitu Tuhan sendiri. Kita pasti akan sampai, karena Tuhan sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena itu, handle yourself with care, nikmati perjalanan because you are loved. Tuhan memberkati.